Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Herman, mahasiswa pendidikan profesi guru Kementerian Agama batch 3 tahun 2022, kelompok PAIA. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video PPL di SD Etayabis Bontang. Teman-teman, silakan menyimak dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, Ustadz selalu mengajak kalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, mau enggak masuk surga? Mau enggak masuk neraka? Iya. Kuncinya adalah kalian harus menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Insya Allah kita akan masuk surga. Oke anak-anakku sekalian, untuk lebih berkahnya pelajaran kita awali dengan berdoa. Dan Ustadz meminta kesediaan Ananda Raka untuk memimpin doa. Silakan Ananda Raka. Bersiap. Sudah siap. Sikap berdoa. Tangannya Diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Raka. Jam 10 aja, Pak. Oke, anak-anakku sekalian. Ustadz mau tes dulu semangat kalian. 3A. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Seperti biasa ya, yang Ustadz sebut namanya, silakan menyahut. Aska Abidtia. Oke. Alisa Andini. Iya. Muhammad Yuldi. Hadir Ustaz.
Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Semuanya anak yang rajin. Oke, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Alat tulis menulisnya sudah siap? Siap. Oke, mantap. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz memasuki pelajaran pada hari ini, Ustadz mau tanya nih. Siapa yang masih ingat? Sebentar dulu. Kelompok 1 dulu ya. Coba sebutkan 2 sifat yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Jujur dan berani. Bagus, jujur dan berani. Kelompok 2, coba sebutkan 2 sifat yang dimiliki Nabi Syuaib alaihissalam. Suka menolong dan jujur. Bagus. Kelompok 3, coba sebutkan 2 sifat yang dimiliki Nabi Syuaib alaihissalam. Ikhlas dan baik. Bagus. Oke, anak-anakku sekalian, kalian masih ingat pelajaran yang lalu? Seperti itulah ya. Seperti itu seharusnya kalian lakukan ya. Tidak boleh melupakan pelajaran yang lalu. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, tepuk 1. 1. Sapu. Mantap, kalian sudah konsentrasi. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini judul pelajaran kita adalah ikhlas dan memohon pertolongan. Ya, saya ulangi, judul pelajaran kita pada hari ini ikhlas dan memohon pertolongan. Coba ulangi kalian, apa judul pelajaran kita pada hari ini? Mantap. Oke, anak-anakku sekalian, kalian harus memahami apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 yang harus kita capai. Ya. Yang pertama, anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar hari ini, Ustadz mengharapkan kalian mampu menunjukkan perilaku ikhlas dan selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalian harus mampu menunjukkan perilaku ikhlas. Itu. Yang kedua, setelah kalian nanti berdiskusi, ya, bekerja kelompok, Ustadz mengharapkan kalian mampu mengaitkan atau menghubungkan perilaku ikhlas dan memohon pertolongan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, setelah nanti kalian menyimak video atau PowerPoint, Ustadz mengharapkan kalian mampu menyimpulkan perilaku ikhlas dan memohon pertolongan. Kalian sudah mampu, ikhlas itu seperti ini, memohon pertolongan itu seperti ini. Ya, oke. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ustadz mengharapkan setelah belajar nanti, kalian mampu mencontohkan. Ini harus diperlihatkan, ya, bahwa ikhlas ini seperti ini. Ya, memohon pertolongan seperti ini. Ya, action. Oke, anak-anakku sekalian. Dan adapun metode atau pendekatan yang Ustadz gunakan pada proses pembelajaran pada hari ini, yaitu metode cooperative learning tipe picture in picture. Apa itu? Ustadz akan menggunakan gambar dalam proses pembelajaran ini. Gambarnya itu berupa ada video nanti ya. Kemudian ada PowerPoint, ya. Ada gambarnya. Itu maksud daripada cooperative learning tipe picture in picture, ya. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri cooperative learning itu, kalian itu bekerja kelompok, kalian berdiskusi. Oke, sudah jelas ya? Ya, metode yang Ustadz gunakan pada hari ini.
Oke, anak-anakku sekalian. Konsentrasi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan disimak video yang Ustadz akan tampilkan karena ini merupakan bagian daripada pembelajaran kita ya dengan menggunakan gambar. Silakan disimak dengan baik ya. Rara seneng sama temen Rara. Jangan jujur. Oke anak-anakku sekalian, kalian sudah menyimak video, saatnya Ustadz akan bertanya. Oke. Andi Al-Fatih ya, apa yang Andi Al-Fatih pahami terkait dengan video tadi? Tidak mengharapkan imbalan. Oh, ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Bagus, tepuk tangan untuk Andi Al-Fatih. Oke, anak-anakku sekalian, tepuk satu. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, coba diperhatikan, dianalisa baik-baik. Ya, nanti Ustadz akan tanya. Oke. Ustadz mau tanya ya. Coba jelaskan gambar yang pertama. Siapa yang bisa? Oke, silakan Muhammad Yuldi. Sholat, Pak. Sholat, bagus. Seorang anak mendirikan sholat. Apa hubungannya dengan pelajaran kita, Raka? Kita mendirikan sholat harus didasari dengan iya. Oke. Selanjutnya, gambar yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kedua? Azalea, bagus. Belajar bersama. Belajar bersama. Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Ikhlas dan memohon pertolongan. Apa? Belajar bersama dengan bagus, ikhlas. Dan belajar itu hanya bentuk usaha kalian, tetapi yang menentukan adalah Allah. Yang menentukan adalah Allah. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Allah. Oke, seperti itu ya. Bersiap? Sudah siap. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah menyimak video, kemudian poin-poin berupa gambar. Nah, Ustadz akan memperjelas sedikit ya terkait dengan pelajaran kita, ikhlas dan memohon pertolongan. Ini anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan ikhlas itu memurnikan niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada tujuan yang lain. Kalian mengaji, tujuannya adalah Allah. Ya, kalian memberi, membantu teman, harus tujuannya karena Allah. Tidak boleh ada yang lain. Itu namanya ikhlas. Itu. Nah, anak-anakku sekalian, niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Niat ikhlas karena Allah, insya Allah kalian akan mendapatkan ridho Allah. Ya, itu. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini dalilnya di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk ikhlas. Kita baca bersama-sama ya. Ta'us dulu, baru basmalah, baru surah Al-Bayyinah ayat 5. Oke, 1, 2, 3, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Oke, artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi apapun yang dilakukan
harus kita niatkan untuk Allah, tidak ada yang lain. Oke, anak-anakku sekalian, yang kedua, bagian B, memohon pertolongan, ya. Anak-anakku sekalian, kita kan sudah memahami bahwa yang memberikan kita segala sesuatu yaitu Allah. Jadi, kalau kita butuh sesuatu, mintanya kepada Allah. Oke. Ini sudah jelas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita baca setiap kita sholat, ya. Hanya kepadamu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi, boleh nggak kita memohon, meminta sesuatu kepada pohon? Boleh nggak kita pergi ke kuburan meminta sesuatu? Iya, itu semuanya adalah perbuatan syirik, tidak boleh kita lakukan. Karena ya, yang harus kita tempati memohon hanya kepada Allah. Oke. Bersiap? Sudah siap. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan berdiskusi, ya. Ya, pembagian kelompoknya sudah ya. Pembagian kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 angkat tangan. Bagus. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Sudah siap untuk berdiskusi? Iya. Tema diskusi kita pada hari ini adalah ikhlas dan memohon pertolongan. Nah, Ustadz akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian menulis hasil diskusi kalian di sini ya. Oke. Ini boleh menghadap ke sini, menghadap ke belakang ya. Oke. Nah, ini tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya, kelompok 1 kancil, kelompok 2 kelinci, kelompok 3 singa. Bersama-sama ya. Ya. Oke, silakan berdiskusi, ya. Ketua kelompok mengkoordinir anggotanya. Kalau ada yang ribut, ditegur dengan halus. Sekretaris menulis hasil diskusi, dan semua anggota mengeluarkan pendapatnya. Kalian semuanya anak yang pintar, keluarkan ide-ide kalian. Silakan. Oke. Di mana aku? Di sini aja. Sini. Bersiap. Sudah siap. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah berdiskusi. Selanjutnya, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini saya minta kesediaan mulai dari kelompok kancil atau kelompok 1. Silakan perwakilan. Adapun hasil dari kelompok kami. 1. Ikhlas artinya memurnikan niat karena Allah. 2. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal ibadah. 3. Niat yang menjadi amalan perbuatan baik. Oke, presentasi kelompok 1 sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita simak presentasi dari kelompok 2. Oke, diwakili oleh Alisa Dini. Silakan. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Ikhlas artinya memurnikan niat
karena Allah. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal ibadah. 3. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan menyimak presentasi dari kelompok singa. Silakan. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Ikhlas artinya Memurnikan. memurnikan niat karena Allah. Ya. Ikhlas menjadi syarat diterima amal ibadah. Iya. Dan niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok singa. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, bersiap. Sudah siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai 1, 2, 3. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian mulai dari kelompok kancil, sangat luar biasa. Kelompok kelinci, luar biasa. Kelompok singa, semuanya luar biasa. Ustadz sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama ya pelajaran kita pada hari ini. 1. Ikhlas artinya memurnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk pekerjaan kita, ya, harus kita niatkan mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Iya. Yang kedua, pertolongan itu hanya berasal atau bersumber dari Allah. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita harus memohon hanya kepada Allah. Iya. Selanjutnya yang ketiga, niat yang baik akan mendatangkan yang baik pula. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Dan sampai ketemu di pelajaran selanjutnya, ya, yaitu tanggung jawab. Nah, untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada hari ini, kita akan menutup dengan berdoa. Dan insya Allah saya minta kesediaan Ananda Akila untuk memimpin doa. Siap, sudah siap. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Akila. Oke, terima kasih Akila. Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Ini ada pesan moral
yang Ustadz akan sampaikan. Ya. Yang pertama, anak-anakku sekalian, kalian harus memiliki sifat ikhlas. Apapun yang kalian kerjakan harus dilandasi dengan ikhlas. Oke. Yang kedua, apapun kebutuhan kalian, kalian harus memohon hanya kepada Allah. Dan anak-anakku sekalian, ada tugas yang Ustadz akan berikan. Silakan mencari jawabannya di YouTube, di Google, ya, browsing gitu loh, ya, untuk memperluas wawasan kalian, ya. Tetapi ingat ya, penggunaan HP juga harus dibatasi. Oke, anakku sekalian, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila Ustadz ada salah ucap atau tingkah laku yang tidak berkenan kepada anak-anakku sekalian. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Oke, Ustadz tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD itu ya habis. Beranak mulia. Prestasi maksimal. Peduli lingkungan. Allahu Akbar. Sama-sama.